Model Etika dalam Bisnis, mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, dosen pengampu Endah Marinda Ratnaning Tias. Menurut Zimmerer, pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika adalah manajer. Oleh karena itu, ada beberapa tipe manajer dilihat dari sudut etikanya, yaitu yang pertama adalah immoral management. Manajemen immoral didorong oleh sumber Thomas Norman Scarborg, Entrepreneurship and the New Ventura Formation di tahun 1996 halaman 21. Alasan kepentingan dirinya sendiri demi keuntungan sendiri atau perusahaannya. Kekuatan yang menggerakkan manajemen immoral adalah kerakusan atau ketamakan, yaitu berupa prestasi, organisasi, atau keberhasilan personal. Manajemen immoral merupakan kutub yang berlawanan dengan manajemen etika. Misalnya, pengusaha yang menggaji karyawannya dengan gaji di bawah upah fisik minimum, atau perusahaan yang meniru produk-produk perusahaan lain, atau perusahaan percetakan yang memperbanyak cetakannya melebihi kesepakatan dengan pemegang hak cipta, dan sebagainya. Kemudian adalah amoral management. Tujuan utama dari manajemen amoral adalah juga profit. Akan tetapi tindakannya berbeda dengan manajemen immoral. Ada satu cara kunci yang membedakannya, yaitu mereka tidak dengan sengaja melanggar hukum atau norma etika. Salah satu contoh dari manajemen amoral adalah penggunaan tes lie detektor bagi calon karyawan. Kemudian adalah moral management. Manajemen moral juga bertujuan untuk meraih keberhasilan, tetapi dengan menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip etika. Filosofi manajer moral selalu melihat hukum sebagai standar minimum untuk beretika dalam perilaku. Seorang manajer yang termasuk dalam tipe ini menginginkan keuntungan dalam bisnisnya, tetapi hanya jika bisnisnya yang dilakukan secara legal dan juga tidak melanggar etika yang ada dalam komunitas, seperti keadilan, kejujuran, dan semangat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya, leadership atau kepemimpinan. Pemimpin menjadi pemegang kunci pelaksanaan yang senantiasa dilihat oleh seluruh karyawan di berbagai kondisi. Saat krisis sekalipun, seorang pemimpin haruslah memiliki kinerja emosional dan etika yang tinggi. Pada prakteknya, dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dari seorang pemimpin dalam penerapan etika bisnis ini. Selanjutnya adalah strategi dan performasi etika bisnis. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika. Sebagai perusahaan yang jelek akan memiliki kesulitan besar untuk menyelaraskan target yang ingin dicapai perusahaannya dengan standar-standar etika. Karena keseluruhan strategi perusahaan yang disebut excellence harus bisa melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang jujur. Kemudian karakter individu. Perjalanan hidup satu perusahaan tidak lain adalah karena peran banyak individu dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam perusahaan tersebut. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kemudian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu organisasi. Setiap budaya perusahaan akan memiliki dimensi etika yang didorong tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tapi juga karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut, sehingga kemudian dipercayai sebagai suatu perilaku yang bisa ditandai mana perilaku yang pantas dan mana yang tidak pantas. Sekian dan terima kasih.